Setelah istirahat cukup lama di pos 3, kami pun melanjutkan perjalanan ke pos 4 karena titik di mana kami mendirikan tenda yaitu di pos 5. Jalur yang semakin menanjak cukup membuat kami kelelahan. Ditambah vegetasi Gunung Slamet sendiri didominasi daun jelatang yang jika terkena kulit bisa membuat gatal-gatal. Hari semakin gelap, kami pun harus cepat sampai di pos 5. Jujur saja, jalur Gunung Slamet ini cukup membuat rekan-rekan kami yang wanita kewalahan. Karena di pendakian-pendakian sebelumnya seperti Gunung Prau atau Gunung Papandayan, jalur di gunung tersebut sangat bersahabat, bahkan kami bisa membawa anak-anak. Karena banyaknya pohon tumbang di jalur menuju pos 4, tidak banyak area untuk bisa mendirikan tenda di sini, termasuk di pos 4 sendiri. Untuk tempat camp yang disarankan yaitu di pos 1, pos 2, pos 3, pos 5, dan pos 7. Kami sampai di pos 4 Samarantu sekitar jam 6 sore. Waktu tempuh dari pos 3 menuju pos 4 yaitu sekitar 1 jam. Kita udah sampai di pos 6 atau biasa disebut Sambiang Ketebonannya. Jadi summary kita tadi dari camp, kita sebenarnya tadi nge-camp di pos 5. Kita start jam setengah 4 dan sekarang jam 4.33. 1 jam ya, sekitar 1 jam. Dan sekarang lagi masih ada di ketinggian 2.890 meter di atas permukaan air laut. Jadi kita masih punya sekitar 3 pos lagi yang kita harus lewati sampai di pos Pelawangan 9. See you on next post. Aduh, gue tak say. Pos 7 Gunung Slamet, mantap. Itu tempat sampah ya? Ya. Dibuang aja nih, udah habis kan? Dua ya? Iya. Ada. Itu bisa diisi ulang. Enggak, Mak, beli baru. Kalau yang segitu. Jadi Uma gimana? Lanjut atau enggak ke puncak? Lanjut. Lanjut. Makan dulu ya. Pelan-pelan tapi pasti. Oke, Salah siap. ya. Ayo take action. Lu aja deh, Mas. Belum gua minum. Berarti Bapak Ayah. tiap hari jualan di sini tuh tiap weekend aja atau tiap hari Pak? Jam weekend aja. Weekend. Ya. Berangkat dari rumah tuh kira-kira Jam setengah 2 kemarin sampai sini jam 6 sore. ini warung tertinggi ya Pak? Paling tertinggi nih terakhir. Ya. Jadi dengan jualan di sini tinggal lumayan ya Pak? Alhamdulillah. Jadi dari kapan Pak jualan dari sini Pak? Saya mulai jualan di pos 7 mulai tahun 2015. 2015. Tahun 2015. Berarti kalau weekend itu
cuman Sabtu Minggu. Satu minggu Langsung turun. langsung turun. Turunnya Minggu atau besok? Ini sekarang mau turun. Malam ini turun? Iya, langsung hari ini. Habis dagangan langsung turun. Tiap Kalau hari? hari-hari yang lain kan itu sepi. Padahal paling banyak tuh orang 50 ke bawah lah. Berarti kebaikan di sini yang ngecamp di sini banyak nggak Pak kira-kira? Ya biasanya banyak sih. Banyak. Iya, banyak. Makanya kalau sudah waktunya kira-kira sore itu mendaki itu nyampe cuman di pos 5. Takutnya di sini sudah padat ini eman, jadi cari lokasi ke bawah. Itu Bapak kalau dari bawah tuh sendiri atau sama siapa? Ini sama teman, Teman. berdua ya. Ini siapa Pak yang ini Pak? Hah? Ini siapa anaknya bukan ya? Ini, Iya. ini anak saya nih. Anaknya. Tua ya. Anak yang paling tertua nih, Mas. Oh, tertua Iya. Tapi paling nakal. Suka nangis. Bobot berapa kilo Pak kira-kira dari bawah tuh? Saya Pak? mau dari bawah 35 40. Kadang 30. Iya. Selalu ya Pak, mudah-mudahan sehat selalu ya Pak. Amin. Ditambah rezekinya. Amin. Ditambah rezekinya ya Pak ya. Amin. Benar turun Pak. Makasih Pak. Sama-sama. Oke, kita udah sampai di pos 7. Ini namanya posnya Samyang Kedit. Jadi dari perjalanan dari pos 6 ke pos 7 lumayan cukup lama ya, karena masih banyak berhenti-berhenti. Dan tadi kita start dari pos 6 itu jam 5 sebenarnya. Sekarang jam setengah 7 nyampe. Kita sudah makan, kita sudah beli semangka untuk seger-segeran, dan sekarang sudah ada di 2.990-an, hampir 3.000. Jadi kita kurang lebih masih ada sekitar 300 sampai 400 meter lagi ke atas. Semoga kita bisa nyampe pos 9 Pelawangan dan terakhir Muncak bareng. See you on top. Lihat dong. Lihat dong. Bau banget. Bau banget. Kencing aja bau. Porno. Oke, kita sekarang udah nyampe di pos 8. Biasanya sebetulnya Samyang Jampang ya. Jadi mungkin kalau teman-teman bisa lihat, itu sebenarnya sudah dekat dengan puncak. Jadi kita sekarang ada di ketinggian 3017, kurang lebih kita akan naik sekitar 300-an meter lagi ke atas. Jadi tinggal satu pos lagi terakhir sebelum menuju ke puncak. Jadi pos 9 ini Pelawangan, ini batas vegetasi terakhir. Kemudian semoga kita bisa juga sampai di puncaknya. So, kita jalan dulu. Jadi dari pos 7 ke pos 8 tadi nggak lama, cuman jalan sekitar 15-an menit. Dan bisa dilihat juga di belakang dari pos 8 ini ada beberapa muat tenda, sekitar 4-5 tenda ya. Jadi sampai ketemu di pos 9 dan puncak. See you on top. Behind the skin. Bapak nih. Masya Allah. Apa sih main batu ngocok? Jadi gimana cuy setelah bergabung pendakian sama Kroco Fam? Dapat teman baru, dapat teman unik baru. Ternyata ada teman unik-unik kayak gini. Keren-keren. Kira-kira next trip kita bisa gabung lagi ya? Ditunggu undangannya. Asik. Kita accept pokoknya. Kroco Fam, Bikin invitationnya. Kroco Fam keep solid dong. Widih, Kroco Sam, Kita punya slogan nih. Siap. Kroco Fam. tetap solid. Oh punya pertama masih romantis. Suka Pak.
Imang iri, bapak ibunya romantis. Gak banget. Terus kamu kayak gitu tahu? Enggak lah. Seenggaknya aku tidak dipublikasikan. Terima kasih. Aja. Untung aja aku lihat. Hari semakin siang, matahari pun semakin panas. Ditambah jalan yang sangat berdebu. Itu membuat kami sering beristirahat di jalur pendakian. Di sela waktu kami duduk beristirahat, meluruskan kaki yang sudah mulai pegal-pegal, beberapa dari teman-teman kami sempat bilang, kira-kira kita kuat nggak ya sampai di puncak? Memang benar, Gunung Slamet ini sangat menguras tenaga dan mental. Kami lanjut berjalan di tengah matahari yang semakin panas. Jalan yang berbatu dan licin tidak membuat rekan kami patah semangat. Setelah sekian lama berjalan, saya dan beberapa rekan yang sudah hampir sampai di puncak, tiba-tiba salah satu teman kami menghubungi saya bahwa 6 orang tidak bisa melanjutkan pendakian sampai di puncak karena keadaan fisik yang sudah sangat lelah. Yes. Ya, sebentar lagi udah mau puncak. Tadi dari bawah sekitar 11 orang, cuma tereliminasi 7 orang. 6 orang. Jadi yang puncak itu hanya 5 orang. Ya, inilah Gunung Slamet. Treknya itu lumayan sih, cukup terjal dan gak ada bonusnya. Puncak Slamet. Akhirnya sampai juga. Wih, mantap. Iya. Wih, I'm winner. Puncak Slamet. Puncak Slamet. Mantap. Keren. Puncak Slamet. Dari 11 hanya 5 yang bisa naik. Ya, Bang. Selamat sayang. Wih. Tos dulu dong. Judit Fems. Puncak Slamet. Marahin dulu baru ngacir. Oke guys, finally kita udah sampai di puncak tertinggi Jawa Tengah, yaitu Puncak Gunung Slamet dengan ketinggian 3.428 mdpl. Alhamdulillah hari ini cuacanya cerah, berawan dan tidak hujan. Kita berangkat dari pos 9 Palawangan jam 10 dan sampai di sini jam 11 pas ya. Setelah ini kita mau turun. Semoga pas turun kita diberi kelancaran, kesehatan, dan keselamatan hingga sampai ke base camp dan ke rumah. See you in the next trip. Kroco Fam, skip solid.
Wis mantap, kita akhirnya udah sampai di atap tertinggi Jawa Tengah, yaitu Puncak Gunung Slamet. Selamat. Mantap. Ada yang mau tanya satu nih sama lo nih. Jadi ini kita udah ke gunung keberapa sekarang? Ke Gede, Guntur, Papandayan, apa lagi? Perahu, Sindoro, Selamat. Berarti ke-6 ya kita ya? Keenam. Semoga kita bisa. Semoga kita sehat terus biar bisa trip bareng lagi, bareng Kroco Fans. Terus naik gunung kan capek nih ya kan. Masih baiklah dari rekan-rekan kita juga yang lain sampai tadi kita 11 orang sampai pos 9 tuh 6 orang rekan kita sampai menyerah ya kan. Tinggal kita berlima doang nih. Nah itu gimana tuh? Apanya? Iya kenapa? Kenapa gua kuat terus tetap kenapa semangat terus? naik gunung lagi gitu ya? Apa ya? Kalau buat gua tuh naik gunung tuh kayak wisata zikir lah. Ya nggak hanya di gunung aja sih. Di selain gunung, di kota, di rumah juga harus zikir. Terus cuman kayak kita tuh ngerasa lebih dekat aja sama pencipta kita gitu. Kayak kita terus mengagumi keindahannya, ciptaannya, kebesarannya gitu kan. Belum lagi kayak ada hal-hal ya yang berbau mistis gitu kan, kita terus harus zikir gitu kan. Ya, biar lebih dekat aja sih kalau gua. Gitu. Oke siap. Sekarang kita lanjut turun ya. Siap. Oke. Thank you. Nah, ini nih Dian. Yap. Yang gue tahu lu baru pertama kali naik gunung kan? Ya, perdana. Perdana ya. Ya, kesini. Dan itu langsung ke Sama puncak Gunung Slamet. Beuh. Mantap ya. Nah, ini kan kalau dibilang pemula itu ya juga pemula ya karena baru pertama kali kan. Udah sampai Gunung Slamet. Yap. Nah, itu lu punya cara sendiri atau punya apa ya? Latihan fisik atau emang gimana, coba lu jelasin ke gua. Udah sih nggak ada latihan fisik yang gimana, nggak ada, biasa aja. Cuma tadi karena bareng anak gue kan, dia semangat untuk sampai puncak, ya gue pun jadi nemenin harus sampai puncak gitu. Dan gue juga penasaran gitu kan, ada apa sih di puncak gunung gitu. Ternyata ya setelah melewati trek-trek yang luar biasa mantap, alhamdulillah bisa sampai di puncak. Jadi motivasinya apa nih? Sampai lo yang lo bikin semangat. Yang itu gue Paling penting. intinya pengen tahu sebenarnya di puncak tuh ada apa, kita bisa ngeliat apa sih gitu. Siap. Terus ditambah anak gue juga. Oke, Motivasi jadi next trip kira-kira masih mau ikut lagi atau Ya, insya Allah kalau kesempatannya bisa ya, kesempatannya bisa buat apa ya, bisa klop gitu sama jadwal gue. Ya, insya Allah. Bisa ikut lagi ya? Insya Allah. Siap, jadi kita bisa ketemu lagi, oke? Insya Allah. Oke, thank you Dian. Ya, Oke. jadi setelah tadi gua wawancara satu bapaknya, kedua ibunya, dan ketiga ini anaknya. Nah, pengalaman trip sebelumnya kan Dila sempat ke Guntur kan? Iya. Dan itu bener-bener menyiksa banget tuh. Wah banget. Nggak ada air, Ada air, berpingsan. terus nggak makan, ya kan? Nah sekarang Dila ngebuktiin kalau benar-benar kuat bisa sampai ke Gunung Slamet. Nah yang sekarang mau ditanya, kok bisa sih kuat gitu loh? Kenapa? Caranya gimana? Atau tadi pas sebelum berangkat makan atau gimana? Ya sebelum berangkat sih makan dulu, tapi gimana ya? Ya pokoknya adalah ininya ya semangat aja loh. Walaupun tadi emang sempat ada masalah lah, terus juga apa kayak ragu, kayak pengen turun apa naik, tapi kayak ya udahlah, udah tanggung juga kan kalau mau turun, kalau mau nyerah. Jadi kita juga penasaran juga kan sama puncak Gunung Slamet, dan emang kan dari awal pengen ikut juga, yang pengen tujuannya ke puncak kan, nggak cuma sampai pos 9 doang. Jadi ya Jadi motivasinya tuh benar-benar Motivasinya kuat ya, sampai puncak ya. iyalah semangat Dan aja. Dila ini sebenarnya baru SMA kelas 1 ya. Jadi bisa dilanjutin Dila, kelas 1 aja bisa sampai Slamet kan. Ini kelas 2, kelas 3 mungkin bisa sampai Rinjani atau Kerinci. Insya Allah deh. Amin. Amin. Oke, thank you Dila.
Sahabat sejati. Iya kan? Sahabat sejati. Bukan dong. Bukan. Tergantung kita tiga. Dilihat, hati-hati, dilihat. Pegangan. Saat perjalanan turun dari pos 2 menuju pos 1, salah satu teman kami yaitu Indri mengalami cedera ligamen di bagian lutut dan pergelangan kaki. Cedera ini menyebabkan kaki sangat sakit sekali ketika berjalan. Akhirnya kami memutuskan untuk menghubungi tim SAR yang berada di base camp untuk dievakuasi. Jadi, jika kalian ingin mendaki gunung, sebaiknya dipersiapkan fisik dan mental yang cukup, karena tidak semua orang memiliki kemampuan fisik yang sama.